Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu bahagia dan sehat sejahtera. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat hari Kamis. Jumpa lagi dengan mata kuliah yang eksis abis, dengan dosen yang gak kalah cantik dan manis. Apalagi kalau bukan mata kuliah perilaku konsumen. Yups, langsung saja kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul pengetahuan konsumen. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Maula. Saya dari kelas perbankan syariah BM semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengetahuan konsumen. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pengetahuan produk, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengetahuan konsumen. Apa sih pengetahuan konsumen itu? Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. 3 kategori pengetahuan konsumen. Yang pertama, pengetahuan objektif. Yang kedua, pengetahuan subjektif. Dan informasi mengenai pengetahuan lainnya. Selanjutnya yaitu tentang pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai informasi produk seperti kategori, atribut atau fitur, harga, dan kepercayaan mengenai produk. Jenis-jenis pengetahuan produk. Yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan karakteristik, ciri, atau atribut dari produk tersebut. Atribut dibedakan menjadi 2. Yang pertama, atribut fisik, yaitu menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk. Yang kedua, atribut abstrak, yang menggambarkan karakteristik subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen. Selanjutnya, pengetahuan tentang manfaat produk. Pengetahuan tentang manfaat produk akan mempengaruhi keputusan pembelian. Contohnya, di dalam brosur produk merek Tace Cup ini, di dalamnya terdapat pengetahuan tentang manfaat produk tersebut, yaitu sari buah mengkudu dalam kapsul yang memberikan penjelasan manfaatnya dalam membantu pengobatan berbagai penyakit dan meningkatkan ketahanan tubuh. Kemudian terdapat jenis-jenis manfaat. Yang pertama, manfaat fungsional. Manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Misalnya, menggunakan telepon memudahkan konsumen berkomunikasi di mana saja dan dengan siapa saja. Kemudian manfaat psikososial. Aspek psikologis atau perasaan emosi dan aspek sosial atau persepsi konsumen terhadap bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk. Misalnya, seseorang memilih sedan BMW seri 7 sebagai simbol kesuksesan karirnya. Kemudian tentang manfaat positif dan manfaat negatif. Manfaat positif, contohnya kesehatan jasmani yang lebih baik apabila konsumen tidak merokok. Kemudian manfaat negatif, contohnya konsumen yang menjadi pecandu alkohol akan merasakan manfaat yang buruk bagi kesehatannya. Dan materi selanjutnya yaitu segmentasi manfaat. Bisa dilihat gambar di sini ya teman-teman. Di dalam bagan ini menjelaskan tentang segmentasi manfaat. Dan materi yang terakhir yaitu tentang persepsi risiko. Risiko akan didapat oleh konsumen akibat mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu produk. Risiko ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, risiko fungsi. Yang kedua, risiko keuangan. Yang ketiga, risiko fisik.
keempat, risiko psikologis, kelima, risiko sosial, keenam, risiko waktu, dan yang terakhir, risiko hilangnya kesempatan. Nama saya Indah Auliani Dayani dengan NIM 180820307. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan pembelian. Nah, dalam materi ini saya akan membagi dua bagian. Yang pertama, pengertian pengetahuan pembelian, dan yang kedua, pengetahuan pembelian itu sendiri. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengetahuan pembelian. Menurut Angel, Blackwell, dan Miniart pada tahun 1999, pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko, dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko. Pengetahuan pembelian merupakan berbagai informasi yang dimiliki konsumen untuk mendapatkan sebuah produk. Pengetahuan pembelian meliputi di mana akan membeli, kapan akan membeli, dan bagaimana cara membeli. Keputusan konsumen atas pembelian suatu produk sangat ditentukan oleh pengetahuan pembelian. Inilah salah satu implikasi yang penting bagi strategi pemasaran untuk memberikan pengetahuan pembelian yang baik kepada konsumen. Itulah pengertian pengetahuan pembelian. Yang kedua, yaitu pengetahuan pembelian itu sendiri. Kita sudah pelajari tadi bahwa pengetahuan pembelian adalah berbagai informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan perolehan suatu produk. Di sini, pengetahuan pembelian itu dikategorikan dalam 3 hal, yaitu pengetahuan pembelian tentang di mana akan membeli, kapan akan membeli, dan bagaimana cara membeli. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu di mana akan membeli. Suatu pengetahuan dasar dalam pengetahuan pembelian itu adalah di mana konsumen bisa mendapatkan sebuah produk. Jika konsumen sudah memiliki pengetahuan pembelian tentang di mana akan membeli suatu produk, maka konsumen bisa mendapatkan produk yang ia inginkan dengan mudah. Salah satu contohnya, misalkan saya ingin membeli sebuah mie. Dengan pengetahuan pembelian yang saya miliki, maka saya akan datang ke toko ini. Nah, dengan saya datang ke toko ini karena pengetahuan pembelian saya tentang di mana saya akan membeli ini sangat luas terhadap toko ini, maka saya pun mengetahui di mana lokasi produk yang saya cari, yaitu di sini. Itu merupakan salah satu pengetahuan pembelian yang harus dimiliki oleh konsumen. Apakah pengetahuan pembelian kita tahu terhadap kasir ini masuk salah satu pengetahuan pembelian? Ya, lanjut selanjutnya yaitu kapan akan membeli suatu produk. Konsumen itu yakin, sampai saat ini masih yakin bahwa ada timing yang pas untuk membeli suatu produk. Karena pengetahuan pembelian seorang konsumen itu meyakini bahwa semakin lama suatu produk berada di pasaran, maka semakin turun harganya. Benar enggak? Benar ya? Nah, inilah salah satu pengetahuan pembelian yang masih dianut oleh sebagian besar konsumen, bahwa ada timing yang pas, yaitu kapan ia bisa mendapatkan sebuah produk yang ia inginkan. Harus kita pelajari ya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara mendapatkan suatu produk atau bagaimana konsumen bisa membeli suatu produk yang baik yang ia inginkan. Nah, bagaimana ini merupakan suatu pengetahuan pembelian yang meliputi tindakan-tindakan yang konsumen miliki selama pembelian tersebut.
Menurut Peter dan Olson pada tahun 2000, pengetahuan pembelian yang meliputi bagaimana cara membeli konsumen ini dibagi menjadi 3, yaitu produk, produk kontak, dan transaction. Yang pertama, biasanya dalam pengetahuan pembelian konsumen di bagian bagaimana cara mendapatkan suatu produk ini, konsumen akan menjajaki tahap yaitu search produk. Ini merupakan tahap awal pengetahuan pembelian yang dimiliki oleh konsumen. Pengetahuan ini meliputi hal-hal dalam bagaimana mencari outlet yang ia inginkan, bagaimana cara pergi ke outlet yang dia tuju, dan bagaimana untuk memasuki outlet dan mendapatkan sebuah produk yang ia inginkan. Tentu ini merupakan tahap awal dalam pengetahuan pembelian yang meliputi tindakan konsumen atau bagaimana konsumen bisa mendapatkan sebuah produk. Tahap kedua yaitu produk kontak. Dalam tahap ini, konsumen bisa mencari lokasi produk, mengambil produk, dan membawa produk ke kasir. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir yaitu transaction. Dalam transaction ini, tentu ini adalah keputusan terakhir konsumen apakah ia akan mendapatkan produk itu dengan membayar ke kasir atau ia tidak jadi membeli suatu produk tersebut. Nah, dalam membayar ini atau transaction ini, biasanya konsumen memiliki berbagai macam tindakan atau bagaimana ia bisa membayar, seperti membayar produk tersebut dengan cara tunai, kartu kredit, atau pembayaran dengan digital, dan lain-lain. Yang penting nggak kasbon ya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disambung dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Cynthia. Saya akan memaparkan materi tentang pengetahuan pemakaian. Pengetahuan pemakaian atau usage knowledge menggambarkan kategori ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan pemakaian mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang perlu untuk menggunakan produk tersebut. Pertama, konsumen tentu saja lebih kecil kemungkinan membeli suatu produk bila mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana menggunakan produk tersebut. Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Nah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.